Casablanca, ¿y qué tiene que hacer Trump? Trump lo que tiene que hacer, no sé, Pestañear, ¿no? no pestañear, venir bien peinado y no perder el tiempo porque va a ser rápido. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari kolaps yang super random dari Edin Rose yang mempertemukan sang raja hyper saat ini, yaitu Arman Tsarukyan, dengan sang mantan juara kelas berat ringan, yaitu Jiri Prochazka. Lagi-lagi saya harus geleng-geleng karena Arman memang tampak di mana-mana. Hampir di mana ada hal viral tentang MMA, di situ ada Arman. Karena memang konsepnya random, maka hal yang dibahas juga random. Misalnya, Edin Rose tiba-tiba memancing Arman dengan mengatakan bahwa Sean Strickland akan mengalahkan Khamzat di event UFC 328 nanti. Kita semua tahu bahwa Arman merupakan teman dekat Khamzat. Arman pun hanya tersenyum tipis, layaknya senyuman orang kaya. Dan tanpa basa-basi, Edin Rose langsung menantang Arman, dan ia langsung menantang taruhan 50.000 US dollar yang tentu saja dia pegang Khamzat. Arman sempat menyarankan Edin untuk tidak terlalu percaya pada Strickland karena ya menurut Arman skill Khamzat jauh di atas Strickland. Tapi Edin Rose tidak peduli pada itu dan langsung menelpon Strickland untuk berjuang karena sudah bertaruh 50.000 US dollar atau sekitar 850 juta rupiah padanya. Ya memang sih MMA tidak bisa dimatematika-kan dan tak bisa ditebak. Tapi sepertinya Edin Rose terlalu berani. Tapi whatever, dua-duanya sudah kebanyakan uang, jadi ya ini hanya hiburan saja bagi mereka. Khamzat versus Strickland. Strickland is gonna win that one. You wanna bet? Yeah, 50,000. I'll call Sean right now. Brother, you see, you don't believe on your guy. Let me call Sean. Yeah, what up, fucker? Sean, I know you're gonna beat Khamzat. I'm putting 50K on you with Arman right now. Oh man, it's your money, dog. Go full send. Are you? Yeah, I'm here, brother. I'm here. Yo, Armin, congrats on that wrestling. Thank you so much. Thank you so much. I'm trying to have a nice Saturday. I'm trying to rent a fucking tractor. You're always calling me with shit. This fucking guy, dude. You're on stream too much, dude. Hal menarik selanjutnya adalah ketika Jiri Prochazka ditanya mengenai kemungkinan wacana Khamzat yang akan mencoba ekspansi ke kelasnya. Yaps, sudah sejak beberapa bulan lalu, Khamzat mencoba kampanye untuk naik ke kelas berat ringan dengan menyasar sang juara saat itu, yaitu Alex Poatang Pereira. Namun, permintaan Khamzat tersebut secara fair memang tidak realistis karena ia belum pernah mempertahankan sabuknya. Ditambah Pereira yang sama sekali tidak berhasrat melawan Khamzat, sebab Pereira merasa tidak ada untungnya melawan Chimaev. Dan akhirnya Pereira memasang target yang lebih besar, yaitu naik ke kelas tertinggi UFC, divisi kelas berat. Sabuk peninggalan Pereira nanti akan diperebutkan oleh Jiri Prochazka dan Carlos Ulberg akhir pekan nanti. Untuk preview pertandingan mereka akan saya buat di video terpisah. Ya karena weekday ini pekerjaan saya cukup merepotkan. Video preview itu perlu niat ekstra untuk pembuatannya, jadi mohon ditunggu. Kita kembali ke Prochazka, bahwa ia sama sekali tidak mempermasalahkan niat Khamzat jika memang ia mencoba naik kelas. Bagi Prochazka, siapapun tidak masalah untuk mencoba tantangan baru. Prochazka menilai bahwa Khamzat merupakan seorang grappler level elite di UFC, dan ia kagum dengan betapa tingginya level yang di bawah Khamzat saat ini. Tapi ia tidak akan menolak jika Khamzat menang atas Strickland dan mencoba naik kelas. Namun, Jiri Prochazka enggan berkomentar lebih jauh karena fokusnya saat ini hanya satu, yaitu meraih kembali gelarnya dengan mengalahkan fighter yang sangat berbahaya asal New Zealand yang menurut saya sangat underrated, yaitu Carlos Ulberg. I think Khamzat, if he wants to move up, I believe I will wait there. He's a great wrestler, like another level. This type of fighting, what he's doing. You have camp with Khamzat, saw him with Canelo on their trainings. I'm glad that Khamzat wants to jump into the light heavyweight. Alex went up. There is a lot of moves, so it's a good because it's in emotion, you know, that's the good point. But first of all, let's go for the belt, that's all. Yap, sebagai seorang petarung yang dianggap sebagai seorang samurai sejati, mustahil bagi Jiri Prochazka untuk takut pada lawannya. Memang menang belum tentu,
Tapi jiwa Bushido-nya sama sekali tidak mengajarkan ketakutan. Saya rasa hampir semua petarung dan fans UFC menghormati jiwa samurai Jiri Prochazka. Arman Tsarukyan sendiri sangat menghormati Jiri dengan menghadiahinya sebuah pedang. Ya, lagi-lagi Arman menunjukkan pada kita bahwa sebagai seorang petarung, level keuangannya sangat berbeda. Padahal ia cukup jarang bertarung di oktagon akhir-akhir ini. Bayangkan saja, misalnya Jiri adalah seorang pembalap, apakah mungkin Jiri Prochazka akan dihadiahi mobil? No. Arman, that's real. Actually, be careful. Come on in! Yeah. Go! He's nice, I can tell he's nice. This is for you, buddy. I know you like this. No. It's present for you. Yeah, leave it. It's a sword. Kabar selanjutnya adalah tentang sang raja kelas ringan, yaitu Ilia Topuria. Dalam sebuah interview, ia memberikan pesan pada Donald Trump yang menjadi host dalam event UFC White House nanti. Dengan sangat tenang dan dingin, Topuria menasihati Trump untuk tidak berkedip dan selalu fokus pada pertandingannya nanti, karena laga dia versus Justin Gaethje akan berlangsung cepat. Tentu saja ia mengatakan bahwa ia yang akan menjadi pemenangnya dan akan secepatnya mengakhiri kesadaran Justin di oktagon. Ya, ini gawat sih, mengingat lawannya adalah Justin Gaethje, maka peluang itu terjadi sangat tinggi. Jika Topuria menunjuk titik tengah oktagon seperti yang saat ia tawarkan pada Max Holloway dulu di detik pertama, maka Justin Gaethje sudah pasti akan menerimanya. Justin Gaethje tak akan takut dan pasti akan menyambut ajakan adu jotos meskipun dari detik pertama. Berbeda dengan Max Holloway yang menunggu 10 detik terakhir. Dan jika mereka adu jotos secara langsung, maka memang kemungkinan besar Topuria akan menang. Ya, semoga saja Justin bisa membuktikan pada semua orang bahwa anggapan itu salah. Jadi, good luck Justin Gaethje. Bueno, yo desde aquí agradecerle a la COPE por estar siempre presente, siempre apoyando. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que veis todos los programas. Muchas gracias. 14 de junio, Casablanca. ¿Y qué tiene que hacer Trump? Trump lo que tiene que hacer, no sé. Pestañear, ¿no? No pestañear, venir bien peinado y no perder el tiempo porque va a ser rápido. Justin Gaethje sendiri memang menjadi underdog yang saya kira hampir tak ada yang berpikir bahwa ia bisa mengalahkan Topuria. Bukan karena Justin petarung lemah, tapi usianya sudah tidak bisa dibohongi lagi. Henry Cejudo sendiri menyebut bahwa andai Justin Gaethje mampu menang atas Topuria, maka itu akan menjadi the biggest upset in UFC, yang bahkan lebih besar dari kejutan Strickland saat menang atas Adesanya. Ya, dulu juga hampir tak ada yang bilang Strickland bisa menang sih, tapi ternyata memang striking jab dan tap Strickland adalah counter alami dari striking kickboxing Adesanya. Henry berpendapat bahwa mengalahkan Ilia Topuria saat ini akan sangat sulit. Topuria adalah ranking 2 pound for pound UFC, juara di 2 divisi berbeda, dan punya peluang bagus untuk menjadi juara di 3 divisi. Jika Gaethje bisa mengalahkan monster itu, maka itu akan lebih mengejutkan dari kemenangan Strickland atas Adesanya. Namun Kamaru Usman tak setuju dengan pendapat Henry dengan mengatakan bahwa kita semua telah meremehkan Justin Gaethje. Menurut Kamaru, Justin Gaethje adalah petarung yang kenyang dengan pengalaman dan rekor KO, bonus, serta performance of the night di UFC tidak bisa dipandang sebelah mata. Kamaru berpikir bahwa kemungkinan Justin Gaethje menang tidak setipis apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Tapi pendapat Kamaru ini juga dipengaruhi oleh kedekatannya pada Justin Gaethje, sebab mereka berlatih di bawah pelatih yang sama, yaitu Trevor Wittman, jadi ya pasti ada biasnya. Walaupun saya berharap Justin tetap menang. Lah, kok gak netral bang? Katanya mencoba netral. Ya, kalau tentang ulasan berita dan opini, memang saya mencoba netral. Saya selalu bilang Topuria layak jadi favorit. Tapi kalau ditanya harapan, ya tentu saja saya mengharapkan Justin Gaethje menang karena saya adalah fansnya. Lalu apakah kalian setuju dengan Kamaru atau lebih setuju pada Henry Cejudo? Bagaimana menurut kalian?
Would Justin Gaethje defeating Ilia Topuria be bigger than upset of Sean Strickland defeating Israel Adesanya? Yes, actually. No. What? Yeah. Yes. Yeah. Explain yourself. Yeah, because Gaethje's a big underdog, bro. And he's fighting a 2-division champion. Ilia right now is number 2 pound for pound. Justin Gaethje is really able to take out a 2-division champ that's undefeated that could potentially even fight for the 3rd. Like, yeah. Justin Gaethje has been in 15 UFC fights. All 15 fights were bonuses. 2-time interim lightweight champion. Has fought everyone. Yeah, Justin would be bigger than Israel Adesanya. It's a big one. It's a big one. I think everybody agrees with me on that one. So I'm gonna have to put my they do? I'm gonna have to put my foot down on that one.